yang membuat saya benar-benar hancur. Ditelantarkan itu sudah hancur sih. Betul, ya. Betul. Gimana sih seorang istri nggak didatengin? Ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video yang ini cukup menggemparkan kita semua, di mana salah seorang habaib, yakni Habib Ali bin Jindang, yang kemudian diduga ini melakukan penelantaran terhadap sang istri, yakni Seda Salim. Dan kita tahu bahwa Habib Ali bin Jindang ini memang salah seorang penceramah ya, yang cukup populer juga dan juga unik ya, karena dalam beberapa ceramahnya memang kadang menceritakan ya tentang keistimewaan dari para habaib yang kadang itu susah untuk kemudian dicerna secara rasional ya. Ini sering disampaikan dalam ceramah-ceramahnya yang terbuka umum. Nah, salah satunya ceramah beliau yang menceritakan tentang salah seorang yang seorang muslim yang meninggal, tetapi dilarang dulu, ditunda dulu untuk dikuburkan sebelum datang katanya Habib Salim. Nah, seperti apa ceritanya, kita simak dulu sama-sama. Habib Salim Jindang dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Siang toh, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindang, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Ya, itu dia cerita yang sering ya disampaikan memang di ceramah-ceramah ketika beliau di hadapan para jamaah. Ini menurut kita ya susah untuk kemudian bisa dirasionalisasi. Tetapi terlepas daripada itu semua, saya kira bahwa beragama itu adalah harus rasional. Beragama itu harus pakai logika, bahwa yang namanya syafaat itu ya itu hanya didapat dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira bahwa terkait dengan orang masuk surga tanpa dihisab, ya ini kan sesuatu yang mengundang pertanyaan, karena sebagai manusia biasa ya tentu susah untuk kemudian bisa menerima apa statement-statement seperti ini. Nah, hal yang kemudian menarik ya ketika istri beliau ini kemudian berbicara ke publik dan sekaligus sepertinya bakal berurusan dengan hukum. Nah, istri beliau ini ya mengungkapkan bahwa ada perilaku-perilaku yang tidak wajar didapatkannya dari sang suami, dan ini akan menjadi sebuah batu sandungan sendiri bagi Habib Ali bin Jindang ini, karena ini orang terdekatnya loh, orang yang paling terdekat yang kemudian membicarakan sejumlah hal-hal yang itu dianggapnya tidak etis ya sebagai seorang suami istri, perlakuan-perlakuan seperti itu. Dan ini akan menjadi sebuah tamparan keras bagi Habib Ali bin Jindang, apalagi beliau seorang penceramah. Nah, seperti apa curhatan daripada sang istri, kita simak dulu sama-sama. Saya terlantar, saya sebagai istri tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya, dan saya tidak diakui, disembunyikan sebagai seorang istri. Jadi pernikahannya tapi bukan secara pernikahan sah secara agama. Ya, secara pernikahan sah secara agama. Pernikahan sirih gitu ya. Disaksikan para habaib dan juga keluarga saya. Pernikahannya sah secara agama.
Penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 2021 ya. Jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran, kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun. Penelantaran ini nggak pulang gitu ya Mbak? Ya, nggak pulang? Iya, saya nggak didatengin gitu. Jadi gini. Sebenarnya Mbak, kalau nggak didatengin, jadi beliau tinggal di mana? Kita kan beda rumah. Beliau kan punya pondok. Beliau punya pondok pesantren, saya punya rumah sendiri. Posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya. Itu beberapa unsur adanya dugaan tindakan abusive secara psikis. Kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri, bukan hanya disembunyikan, tidak diakui, itu kan saya bisa dapat fitnah ya. Zina lah apalah, padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu. Cuman yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur sih. Betul, ya. Betul. Gimana sih seorang istri nggak didatengin? Ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil, tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan mohon maaf, mohon izin ya, pada saat akan memberikan nafkah batin dalam arti berhubungan suami istri, beliau tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Dalam arti ya minum pil KB. Ya, ini saya kira sebuah statement yang menurut kita ini sangat menyedihkan ya. Sebuah pernyataan yang jelas-jelas ini bakal membuat Habib Ali bin Jindang ini akan diketahui publik atas sejumlah perilaku yang ini tidak etis ya, sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Dan ini pengakuan dari istri beliau sendiri, dan ini sangat tegas, sangat jelas, dan tentu kita berharap bahwa apapun yang disampaikan oleh istri beliau ini harus disikapi secara rasional ya, tanpa ada sejumlah framing-framing ataupun pengaburan substansi yang disampaikan oleh sang istri. Dan jika ini kemudian berurusan dengan hukum, maka tentu harus diproses ya secara hukum, karena bagaimanapun juga siapapun pencari keadilan itu harus diberikan kesempatan dan ruang yang sama untuk mendapatkan keadilan itu, apalagi ini disampaikan oleh seorang istri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.